Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya mewakili Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR yang terdiri dari 9 tokoh. Mungkin sebagian hadir di tempat kita ini, menyampaikan, betulan sebelumnya saya mohon maaf, maka saya minta kepada Korlap, saya akan hadir jelang sholat zuhur. Pertama, setelah mengikuti pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi, ada hikmahnya. Saya tidak datang pagi-pagi sehingga bisa menyaksikan lewat televisi paling tidak 5 atau 6 hakim Mahkamah Konstitusi. Saya dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari tim paslon 01 maupun tim paslon 02. Ikuti saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, sikap dan pandangan politik GPKR yang sudah sejak dulu bahwa GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, menolak secara kategoris keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu dan pilpres. Mohon tenang, saya kira masih berlangsung. Siapa tahu ada mukjizat. Itu yang kita doakan. Kita menolak baik pada tingkat argumen atau alasan. Saya tadi ikuti 2, 3, 4 hakim konstitusi dari orang di luar bidang hukum menyampaikan bahwa apa yang digugat oleh tim 01 maupun tim 03 mengapa tidak disampaikan sebelum pilpres. Itu gugatannya. Terus terang, seseorang dari luar ranah hukum, ini adalah pendapat yang aneh bin ajaib, adalah pendapat yang aneh tapi nyata. Kenapa harus menuntut tim 01, tim 03 menggugat sebelum pilpres? Bukankah fakta hukum itu dapat berbicara sendiri? Yang kedua, saya ikuti argumen dan logika mereka, para hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah membacakan keputusannya. Ini adalah bertentangan, maksudnya gugatan dari tim 01, tim 03 tidak termasuk GPKR, karena GPKR tidak berhubungan dengan tim-tim pemenangan masing-masing paslon. Mereka mengatakan bahwa gugatan dari tim penggugat ini tidak beralasan secara hukum.
Sekali lagi, tidak beralasan secara hukum. Jadi kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi dan para hakim konstitusi melihat persoalan semata-mata dari aspek hukum belaka. Mereka tidak pernah mengaitkan dengan etika dan moral hukum. Ini yang hilang. Enggak usah. Tidak usah. Tidak. Insya Allah saya masih kuat. Tidak kalah dari yang muda-muda. Jadi semata-mata melihat dari aspek hukum. Sementara hukum kita di Indonesia ini sudah rusak. Tidak pernah mau melihat dari aspek etika dan moralitas hukum. Bahkan ada seorang hakim, saya lupa namanya, menyebut gugatan dari 01, 03 itu berada pada ranah etika dan moral, tidak pada ranah hukum. Ini sebuah pikiran yang jahat. Kalau kehidupan hukum Indonesia, kehidupan politik Indonesia disamping dari agama, dari nilai-nilai etika dan moral, jadinya seperti yang akan mereka umumkan. Paling tidak catatan saya sebagai seorang yang bukan dari wilayah ilmu hukum. Oleh karena itu sekali lagi, poin pertama dari GPKR, tolak secara kategoris keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebentar lagi akan dibacakan. Yang kedua, tolong perhatikan, perjuangan kita untuk menegakkan kedaulatan rakyat, baik oleh GPKR maupun oleh PDR yang wakilnya belum hadir untuk memberikan sikap dan pandangan. Kita akan terus berjuang. Perjuangan ini tidak ada titik kembali. We are at the point of no return. Kita berada pada titik, tidak ada titik kembali. Kita akan terus maju. Maka ya, tetap semangat. GPKR khususnya akan meneruskan langkah-langkah perjuangan. Insya Allah segera setelah ini akan rapat. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ahkamul hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Tahun 2010 dan sebelumnya berjuang untuk mengubah skrup kecil, yaitu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, jumlahnya 115 sampai 2005 baru 5 undang-undang yang kita ajukan. Dan saya boleh cerita ya, pers boleh kutip. Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus, mana yang lebih kuat? Mengendus atau menengarai? Saya tingkatkan, saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. 2015 sekitar bulan April, bulan sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus akan Muktamar Muhammadiyah mengakhiri masa amanat saya sebagai Ketua Umum
Maka kita putuskan, kita ajukan sekaligus 3 undang-undang yang kita nilai bertentangan dengan konstitusi. Saya bawa langsung, saya saksikan langsung advokat dari tim Muhammadiyah dan organisasi-organisasi mendaftar di ruang pendaftaran Mahkamah Konstitusi. Dan saya menelpon ketua MK waktu itu, Profesor dan Mitresi. Di luar ada wartawan, kalau tahu begitu tadi Presiden Jokowi pakai pakaian militer, saya sebagai ketua umum Muhammadiyah akan memakai seragam tapak suci. Insyaallah pesilat tapak suci tidak kalah kalau harus berkelahi, asalkan jangan pakai senjata. Nah, dalam pertemuan itu, mohon maaf nih panjang nih Mbak Ida. Apa-apa, udah terus. Lanjut. Saya sampaikan Bapak Presiden, pimpinan pusat Muhammadiyah mengajukan 3 undang-undang. Kalau sudah diputuskan, ya wajar kalau kita marah. Siapa yang mau marah? Ternyata nggak banyak ya. Tahan amarah. Ayat Al-Quran mengatakan untuk menutup kesan dan sikap pandangan DPKR ini, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai kaum beriman, bersabarlah dan tiada kesabaranmu kecuali bersama Allah. Illa billah wala taku fi doiqin. Jangan kamu kehilangan semangat, jangan kamu mengalami sesak dada, sesak nafas. Taku fi doiqin mimma kana yang turun, atas apa-apa yang mereka rekayasa. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Bersama dengan itu ayat-ayat mengatakan kepada umat Islam, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan kehilangan kepercayaan diri, jangan kita tidak tahu 4 elemen lain, forum penegakan daulat rakyat, mana Mas Marwan Batubara, kemudian 3 pilar FPI, Persatuan Alumni 212 dan GNPF. Tadi malam kami bertemu, kami sepakat untuk tidak mau apa, menghadapi pikiran-pikiran jahat. Tidak tahu 4 elemen lain, forum penegakan daulat rakyat, mana Mas Marwan Batubara, kemudian 3 pilar FPI, Persatuan Alumni 212 dan GNPF. Tadi malam kami bertemu, kami sepakat untuk tidak mau apa, menghadapi pikiran-pikiran jahat. Kita minal jinnati wan nas, kita perlu taktik dan strategi. Setelah ini kita lanjutkan. Pertama, kita dukung aksi besar kaum buruh 1 Mei 2024 Mas Jumhur ya. Itu pelaksananya poros buruh. Kita masa yang cinta kebenaran, keadilan dan kejujuran, kita dukung. Dan katanya ini belum adik-adik mahasiswa mau turun 2 Mei, tapi kita tunggu aja dari mereka. Namun 20 Mei yaitu Hari Kebangkitan Nasional, ini usul saya,
volume kita siapkan sebesar-besarnya. Nah, baru kita kepung Istana Negara. Kalau sekarang mengepung Mahkamah Konstitusi sudah selesai mereka baca. Kita hanya mengelus dada. Na'udzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira itu yang ingin dan dapat saya sampaikan. Ada mungkin dari elemen lain, atau kalau sudah tidak ada, boleh juga kita menunaikan sholat zuhur berjamaah. Panitia sudah mengatur di mana posisi imam. Hadap sana ya, ya sebelah sini. Dan bagi yang berwudu dalam keadaan musafir silakan sholat jamaah. Lanjut saja Mbak Ida pulang sambil alih